Oke. Maka ada quote kata Gandhi, lebih baik berdoa dengan hati sekalipun tanpa kata-kata daripada berdoa dengan kata-kata namun tanpa kehadiran hati. Woi. The Master of Santuy ya Gandhi ya Pak Haji. Okay. Itu the Master of Santuy. Prabu Kian Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Angger Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meski ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Pak Jiang, topik Kulkas kali ini kayaknya santuy aja deh. Setelah semuanya jelas, santuy. Setelah semuanya jelas, kita santuy saja. Ini sesuai dengan topik Kulkas kali ini, Pak Jiang. Iya. Terkait the power of santuy. Ternyata santuy ada powernya ya. Bukannya santuy berbahan, Pak Haji nggak ada powernya. Oh, banyak power. Oh, banyak power. Oke. Pertanyaan pertama, langsung saja, kenapa topik ini diangkat dan Pak Jiang tentunya punya catatan terkait santuy ini. Silakan Pak Jiang. Banyak, Bang. Kita ingat Pak Haji Roma. Pak Haji Roma Irama. Jing tororet. Woi. Tororet. Legend. Tororet. Lagu legend. Keren ya. Otot kejang karena bekerja sehari-hari. Apalagi? Pokoknya itulah yang legend ya. Bang Bren, ada peribahasa. Air beriak tanda tak dalam. Orang yang berteriak dia nggak pakai celana dalam. Bukan dong. Bang, air yang dalam itu kan tenang, santuy. Santuy. Sementara air yang beriak lajimnya deet dan bisa dikobet kata orang Sunda. Orang yang reaksionis, gampang berteriak, terburu-buru, tidak tenang, tidak kalem, tidak santuy, itu menggambarkan keadaan dirinya yang dangkal. Coba, Bang Bren tahu bebek? Bebek. Pada saat berenang, tenang banget. Iya. Santuy banget, meski sesungguhnya kakinya itu mengayuh begitu cepat. Oh iya, benar. Bebek itu kan binatang yang suka berenang, tapi nggak banyak gaya. Banyak orang yang suka berenang tapi banyak gaya. Ujungnya loba gaya kurang jajan, gitu ya. Nah, kalau ingat bebek, ingat kolam renang gitu, suka bilang, sayang cintaku kepadamu itu ibarat pipis di kolam renang. Kenapa? Meski nggak kelihatan, tapi angetnya terasa. Kacau. Anget ya. Nah begini Bang, dalam Quran surah Al-Isra ayat 11 Allah berfirman begini, wa kanal insanu ajula, kata Allah, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Kita suka terburu-buru, kita suka tergesa-gesa, bahkan karena saking tergesa-gesa dan terburu-buru, sampai-sampai kata Allah kita itu suka berdoa untuk kejahatan. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia itu kadang berdoa untuk kejahatan, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Kan ada muskil. Kenapa dia berdoa untuk kejahatan? Seseorang berdoa untuk kejahatan itu menggambarkan karakter dasar manusia yang suka tergesa-gesa. Gitu. Maka, Mang, kata orang Jawa, ojo kesusu. Ojo kesusu teh naon Pak Haji? Jangan buru-buru. Oh, jangan buru-buru. Tapi kalau kata orang Inggris, don't to milk. Don't. Makanya ada quote gini, Mang. Quote
of the day. Jangan sembarangan menyerahkan hati ketika patah. Karena hanya di tangan mekanik yang tepat hati itu akan sembuh kembali. Wey. Jadi jangan terburu-buru ketika patah hati menyerahkan hati kepada mekanik yang salah. Ya, apalagi ada keterangan yang menyatakan al-ajalah minasyaiton. Buru-buru itu datangnya dari setan. Karena itu mari kita santai dengan Prabu Kian Santuy. Prabu Kian Santuy. Prabu Kian Santuy. Bisa. Okay. Pak Jaang, nah kalau barusan tuh sempat membacakan surat Al-Isra ayat 11 Pak Haji, yang mana saking terburu-burunya manusia itu sampai berdoa untuk kejahatan. Nah ini apa maksudnya Pak Jaang? Oke, tadi benar. Karena terburu-buru tidak santuy, jiwa kita tuh lazimnya kal angkabut. Seperti sarang laba-laba. Gitu. Ngejelimet, maka mikir kita jadi sumbu pendek. Mikir kita tidak kontemplatif. Karena itu kadang kita berdoa untuk kejahatan. Contoh memang begini, karena kita benci pada seseorang, kita berdoa kejahatan untuk orang lain. Ya Allah, semoga mereka semuanya kau beri penyakit. Kau laknat mereka ya Allah, hancur leburkan mereka ya Allah, luluh lantakkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, berilah aku kekuatan dibanting ke ku abdi Gusti. Kejahatan unggul Pak Haji. Itu kan berdoa untuk kejahatan. Iya. Bahayakah kita berdoa untuk kejahatan? Khawatir bahaya. Sebab kan dijelaskan juga dalam Al-Quran di Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan kita untuk diri kita. Kita berdoa baik, doa baik itu untuk kita. Tapi khawatir kalau kita berdoa jahat, maka efek dari doa jahat itu datang kepada kita. Betul. Kan di tempo lalu waktu kita bicara topik tentang dan malaikat pun pada baper. Oh iya betul. Kan ada sabda Rasulullah, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhakhril ghaibi. Kan kata Nabi, tidak ada seorang mukmin yang mendoakan saudara mukmin lainnya tanpa sepengetahuannya illa qalal malaku walaka bimisli, melainkan berkata malaikat untukmu apa yang engkau katakan doakan untuk orang lain. Begini, ketika kita berdoakan ya Allah semoga istrinya selingkuh. Itu amang sedang berdoa agar istri kita selingkuh. Kan berat. Iya. Sementara jangankan istri kita selingkuh, tidak selingkuh saja kita kadang uring-uringan. Kan ini bahaya, nggak boleh mendoakan baik pada orang lain. Mang ceritanya kan ada seorang selingkuhan lagi main sama perempuannya. Dia ngomong, sayang katakan padaku sesuatu yang bisa membuat aku berdebar. Kata selingkuhannya, tuh di belakangmu ada istrimu. Lain berdebar deh Pak Haji, kabur. Ada laki-laki lagi pegangan tangan jalan sama selingkuhannya. Tiba-tiba di belakang istrinya melihat. Istrinya kan telepon, saya lagi di mana? Beb, maaf aku lagi nyetir. Oh lagi nyetir, tolong dong lihat spion. Kalau kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan istri dia selingkuh. Itu sama dengan kita, kata malaikat, khawatir walaka bimislin, dan untukmu istrimu selingkuh. Iya, jadi malik Pak Haji. Malik sama kita. Jadi memang orang yang terburu-buru seringkali terjebak untuk berbuat kejahatan. Sampai pada doa sekalipun, dia berdoa untuk kejahatan. Maka ada quote kata Gandhi, lebih baik berdoa dengan hati sekalipun tanpa kata-kata, daripada berdoa dengan kata-kata namun tanpa kehadiran hati. The Master of Santuy ya Gandhi ya Pak Haji. Itu The Master of Santuy, Prabu Kian Santuy. Pak Jaang nih, barusan sempat membacakan al-ajalah minasyaiton. Ini terburu-buru itu datangnya dari setan. Ini ada landasan dalilnya nggak Pak Haji sebenarnya? Atau itu dalil atau apa? Saya kira di kitab Nasoihul Ibad waktu kita mondok, kita pernah menemukan sebuah keterangan dari Imam Hatim Al-Asam. Beliau berkata berikut, al-ajalah minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Illa fi khamsati mawadi apa innaha min sunani Rasulillah. Ada panjangnya Pak Haji. Kecuali ada 5 perkara.
tergesa-gesa yang dibolehkan dan itu sunnah dari Rasulullah. Oke. Apa? Gitu. Yang pertama, it'amud dhaifi ida nazala. Harus buru-buru, mang yang pertama ngasih makanan bila ada tamu. Oke. Jadi kalau datang tamu harus segera ngasih makanan. Ulah pedit. Dulu saya lagi bertamu ke rumah teman saya. Ya, di depannya ada buffet, di sana ada kue semua. Kita udah duduk lama tapi kuenya tidak dikeluarkan. Ini nih. Lalu bapak teman saya bilang, "Ang, di mana kosannya?" Saya di pesantren. Bang Resa, pesantrennya di mana? Deket kosan putra bapak. Segimana jaraknya? Ah, ya kintan-kintan tidak kakue lah. Kode. Ya. Tapi ngerti gak Pak Haji itu di bapaknya? Oh ngerti langsung. Oh, ngerti langsung. Makanya ada peribahasa tak kode maka tak kode maka tak sayang Pak Haji. Jadi bila sudah hadir tamu, sudah datang tamu, apalagi tamu kita mau nginep di rumah kita, maka mang segera sajikanlah makanan, beri nasi, lalapan, sayuran dan lain sebagainya. Ya. Saya mau nanya mang, pernah tahu nasi kucing? Nasi kucing yang kecil di Jogja Pak Haji. Ya. Apa bedanya nasi kucing sama nasi manusia? Nasi kucing ya kecil, ya sama aja Pak Haji sebenarnya. Nasi kucing biasanya pakai teri sama sambal. Tapi kalau nasi manusia di tangan Tuhan, mang. Nasib. Gak utama nih Pak Haji. Mang, lalapan apa yang bisa menimbulkan korban jiwa? Lalapan. Lalapan liar, mang. Lalapan. Ada juga Pak Haji, lalapan api. Lalapan api aja. Terakhir, mang. Sayuran apa yang sering kali muncul di akhir film? Sayur nara, Pak Haji. Oh, bukan. Tomat. Tomat. Tamat. Tapi kalau filmnya gak seru, kentang, Pak Haji. Kentang. Mang, tahu isi apa yang paling gede? Tahu pedas. Bukan. Apa, Pak Haji? Tahu isi Sumedang. Gede isinya Sumedang. Oke, Bang. Jadi aduh, tahu isi Sumedang bisa. Jok merang. Jok merang dan jok klasik kayaknya. Jadi buru-buru yang pertama sesuai sunnah Rasul itu hidangkan makanan kalau ada tamu. Yang kedua watajhijul mayyiti idza mata. Segera mengurus dan menguburkan jenazah. Oh, disegerakan. Harus disegerakan. Kenapa harus disegerakan? Kata Rasulullah, asri'u bil janazati fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Jadi kata Rasulullah, segeralah mengurus jenazah, segera mandikan, segera kuburkan. Karena jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Jadi semakin cepat dikuburkan akan semakin baik. Itu tidak boleh dilama-lama, apalagi kalau jenazahnya pernah punya riwayat penyakit yang cukup keras. Iya, benar-benar ya. Kemudian ada mekanisme perawatan medik yang cukup keras juga. Itu jangan dilama-lama. Segera Pak Haji ya. Segeralah dikuburkan. Okay. Konon katanya memang karena semasa hidupnya jarang ngasih komen di grup. Ya. Maka pas wafat jenazahnya itu nggak bisa diajak ngobrol. Gimana ngobrol Pak Haji Sien? Emang kamu harus ketawa anjir. Kalau kamu tidak ketawa nanti bisa dipenjara. Kenapa? Kamu saya tuntut pasal 335 KUHP. Pasal perbuatan yang tidak menyenangkan. Oh ada ya Pak Haji ya? Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Bang, pokoknya kita lahir dengan satu cara. Tetapi kita mati dengan banyak cara. Dengan banyak cara. Kalau kematian sudah menjemput, lalu jenazah itu jangan dilama-lamakan, tapi segera boleh buru-buru untuk diurus dan dikuburkan. Oke Pak Jang. Berarti jangan dilama-lamakan tuh menyajikan makan dan mengurus jenazah. Apalagi Pak Haji setelah itu? Ada lagi gak? Oke, yang ketiga kata Rasulullah begini, wa tajwijul binti ida balagat. Jadi mengawinkan anak perempuan jika sudah usia balik, Mang. Jadi kalau marhaenah sudah balik, ada jodohnya, segera dinikahkan. Betul. Gitu ya. Ingat
jodoh itu nih bagi Fikri sama si Bakti. Jodoh itu bukan dicari tapi dijebak. Pokoknya yang suka dua-duaan di film kita jebak. Itu di RT kan. Jadi jodoh itu nggak kemana-mana. Tapi kalau kamu diam saja maka dia akan kemana-mana ya, Repi itu. Semoga ya Bang, kita sampai pada saatnya nanti. Saya punya anak perempuan, saya bisa nikahkan anak perempuan menyaksikan. Amin. Amang juga punya anak perempuan, bisa menyaksikan pernikahan anak perempuan. Amin. Meski konon katanya saat atau hal yang sangat stres sekaligus mengharukan itu ketika sang ayah harus melepas putri kesayangannya untuk dipersunting oleh laki-laki pujiannya. Itu berat. Sedih, Pak Haji. Sedih dan haru. Tapi kalau nanti kamu nikahin Marhaena lalu kamu stres, sedih, kamu tinggal beli kacang aja. Kacang. Lalu kita bisa melepas pinat. Selai pinat banyak. Keempat, Mang nih. Oke. Yang harus buru-buru itu wa qada'ud daini idza wajaba. Menyegerakan untuk membayar hutang jika sudah jatuh tempo. Nah, itu dia. Bayar hutang tuh harus buru-buru. Karena kenapa? Hutang itu hutang itu bukan mantan. Jangan pura-pura dilupakan. Hutang juga mantan pura-pura dilupakan. Dicari tidak ketemu. Berpapasan pura-pura tidak melihat. Kalau berhadapan bersandiwara. Siapakah dia? Debitur kelas 3. Hati-hati, wajib. Tips nagih hutang itu gini. Bro, mau bayar di sini sekarang? Atau nanti di sisi Tuhan. Waduh. Tapi itu efektif, Pak Haji. Gak mental. Gak mental, tetap ya. Yang kelima, wat taubatu minadzanbi idza farata. Segera untuk bertobat kalau sudah telanjur berbuat dosa. Jadi kalau sadar diri telanjur berbuat dosa, harus buru-buru untuk tobat, Mang. Ya. Karena dosa itu bukan barang antik yang asik untuk dikoleksi. Tapi dosa itu adalah kotoran yang harus segera dibersihkan. Jadi kalau sadar diri berbuat dosa, bersihkan. Gitu. Itu buru-buru Pak Haji ya. Ketahuilah memang manusia itu tempatnya salah dan dosa, ya. Sebab kalau tempatnya diskon itu adalah mall. Sama Indomaret. Alfamaret. Segera cuci gudangkan dosa-dosamu. Obral dosa-dosamu agar hidup penuh dengan keberuntungan. Jadi lamun hidup ingin beruntung, obral tuh dosa-dosa. Cuci gudangkan dosa-dosa itu dan lakukan dengan segera, jangan berleha-leha. Jangan berleha-leha, Pak Haji ya. Bayar hutang, Pak Haji, jangan berleha-leha. Kemudian pas bayar hutang jangan berleha-leha, mending ekspresif gitu. Jika ini can mayar-mayar. Titipan. Termasuk sayanya juga lah. Jangan-jangan. Pak Jang lah, kembali aja ke topik santuy, Pak Haji. The power of santuy. Nah ini letak the powernya di mana, Pak Haji, santuy ini? Letak kekuatannya. Bagi generasi kolonial seusia saya yang nggak tahu santuy. Santuy itu plesetan dari kata santai. Artinya bebas dari rasa tegang. Santuy itu adalah suatu keadaan di mana segenap potensi ruhani dan jasadi berada pada posisi tenang dan rileks, Mang. Begini, ketenangan adalah buah dari pikiran dan hati yang tertata baik. Jadi, ketika pikiran punya habituasi menata dirinya dengan baik, ketika hati punya habituasi menata dirinya dengan baik, maka ketenangan akan mewarnai seluruh irama takdir kehidupan kita. Kata para ulama, makin tenang seseorang, makin terang pikirannya. Makin santuy seseorang, makin terang pikirannya. Makin terang pikirannya, makin besar kekuatannya. Makin besar kekuatannya, maka makin bertaring harisma dan wibawanya. Makin bertaring harisma dan wibawanya, makin tak tersaing keberadaannya. Itulah the power of santuy. Jadi semakin tenang kita akan semakin terang pikiran kita. Di bawah. Ya, ujungnya. Nah gini, bagi orang yang santuy, nggak masalah, bukan nomor satu.
asal tetap menjadi satu-satunya. Ya, nggak masalah kakimu dipatahkan, asal mimpimu tidak lumpuh. Nggak masalah tubuhmu dibanting, asal hatimu tidak terasing. Nggak masalah gerakmu di penjara, asal imajinasimu tetap berkelana dan membara. Oke, keren juga ya. Itu the power of santuy. Karena itu mah ketenangan bukan bebas dari badai, tapi kamu santai dan damai berada di tengah gelombangnya. Oke. Jadi tenang itu bukan berarti kita bebas dari masalah, tapi kita enjoy berada di dalam masalah itu. Oke. Itulah bisa dilakukan hanya oleh orang yang santuy. Dan itu the power of santuy. Dan rata-rata keren Pak Haji orang santuy. Jadi orang yang tenang, Mang, ia akan memiliki kekuatan untuk menukar harapan dengan penerimaan. Harapan ditukar dengan penerimaan. Bila ia berharap meraih medali emas, tapi yang ia dapatkan medali perunggu, ia tukar harapan emas itu dengan ikhlas menerima perunggu. Itulah orang yang punya the power of santuy. Jadi ditukar dengan keikhlasan, tapi tetap santuy ya Pak Haji ya. Sebab apa artinya emas bila membuat hidup semakin culas dan lemas? Lebih baik perunggu namun subur dengan powerful. Itulah the power of santuy. The power of santuy Pak Haji. Sekarang sudah jelas santuy saja. Santuy saja. Berarti santuy itu keren. Santuy itu powerful Pak Haji. Walaupun sebenarnya santuy ini seringkali membuat orang jadi malas, Pak Haji. Pengedulan. Nah, ini nih. Pertanyaan keren, Mang. Santuy gimana itu, kalau gitu, Pak Haji? Santuy itu harus diposisikan pada dosis atau takaran yang pas. Iya. Sebab kalau berlebihan itu sangat berbahaya. Karena memang segala sesuatu yang berlebihan, pada ujungnya bahaya bahkan bisa menjadi dosa. Bila pada dosis dan takaran yang tepat, begadang itu bagus. Tapi kalau overdosis, begadang itu bisa mendarat. Bila overdosis, tukang begadang itu akan dihinggapi 3 kesusahan. Itu bahaya banget. Malam susah tidur, pagi susah bangun, siang susah melek. Itu namanya mati sebelum mati. Itu kenapa? Karena begadang bukan pada takaran dan porsinya. Iya, betul. Maka kata anak senja, kamu itu baik kok. Cuman kurang tidur saja. Makanya aku males sama sifatmu yang kasar tapi nggak seger. Sayuran saja di pagi hari itu lembut dan seger. Kamu malah kasar tapi loyo. Ada orang kasar, loyo dan layu. Itu kenapa? Karena overdosis dia dalam begadangnya. Tapi si Fikri, Repi semua jangan punya istri tukang begadang. Kenapa? Tidur aja susah, apalagi ditidurin. Beda konsep. Beda konsep. Boleh Mang begadang sekali-kali untuk nonton drakor dan anime. Batasi 1 episode. Ini begadang sepanjang malam karena nonton anime dan drakornya 1 season. One Piece Pak Haji kebuat sampai 8 episode. Jadi anak Fikri, tobat Fikri. Jadi emang anak Covid itu selain jadi beban keluarga, dia punya skill keren. Begadang. Skill anak Covid. Itu skill Pak Haji ya. Jadi gini Mang, bila pada dosis dan takaran yang tepat, makan dan minum itu dibutuhkan. Butuh. Tapi kalau berlebihan itu berbahaya. Kamu makan seblak tulang setan dan gehu hot jeletot mejrot berlebihan. Maka pedesnya bisa merusak seluruh aspek kehidupan. Benar gak? Asam lambung. Bang, saya mau nanya, kalau istrinya Raffi Ahmad buka usaha spaghetti, apa nama tempatnya? Nagita Spaghetti. Pasta gigi. Bener. Makan harus pada porsi dan dosis yang tepat. Bila pada dosis dan takaran yang tepat, tidur itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau overdosis, sekali tidur 2-3 dan berterlampau, itu berbahaya. Bisa terhudang-hudang. Itu mah tuh lain tidur, Pak Haji. Latihan baik. Latihan baik. Aduh, astagfirullah. Dia bilang ini, aku suka tidur. Karena mimpiku lebih indah daripada kenyataan. Sare deh. Begitupun Mang santuy, bila berada pada dosis dan takaran yang pas, maka ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Namun bila overdosis, santuy akan berbuah malas
dan rasa asoy. Asoy pada malasnya hingga geboy, melehoy, letoy gitu. Bahaya ya, Pak ya. Jadi santuy sangat dekat dengan malas. Iya. Kalau dosisnya tidak tepat, kalau porsinya tidak proporsional. Santuy itu keren, tapi jangan overdosis. Intinya Pak Haji, habisin nanti pangadulan. Cek bahasa Sunda nama. Oke Pak Haji, nah sekarang lantas apa yang harus dilakukan nih Pak Haji agar ya kita tuh tidak santuy dan santuinya keren Pak Haji? Agar bisa santuy, satunya yang santuy. Powerful. Iya. Oke, banyak cara yang bisa dilakukan. Kita mulai dari cara yang murah. Cara yang paling murah untuk santuy adalah mendengarkan musik yang relate dengan kita. Musik yang relate. Oh, nah ini benar nih Pak Haji, ini efektif nih kadang ya. Ini riset kelas dunia, terlalu banyak yang riset tentang kelebihan musik. Ya. Kesimpulannya bahwa musik bisa memantik lahirnya prasangka baik. Dan ketenangan hati lazimnya berawal dari sebuah prasangka yang baik. Jadi kalau prasangka kita baik tentang kehidupan, prasangka kita baik tentang rezeki, prasangka kita baik tentang nasib kita akan santuy. Tidak akan tergesa-gesa. Ya, itu. Jadi dengerin musik. Kemudian berikutnya kan gini, ada yang bilang ketika mood datang seburuk-buruknya, di sanalah musik segera bertindak. Betul. benar. Cinta ditolak, musik meledak. Kompor gas. Nama gitu. Oh, menangislah. Anak Gen Z sekarang itu baju musiknya. Kedua mah, ada cara yang mahal untuk santuy. Hasil riset nih, apa cara yang mahal? Nongki di kafe. Itu bisa santuy tapi mahal. Apalagi kalau kafenya kafe lobby. Starbucks. Kafe lobby itu lo lapar, lo bisa dahar. Lo haus, lo bisa ngejus. Lo pusing, lo bisa ajoji. Lo stres, lo bisa bed rest. Lo penat, lo bisa istirahat. Lo gabut, lo bisa hitung. Lobby. Itu namanya kafe lobby. Sebutan kafe lobby itu untuk kafe di perhotelan. Emang kalau kita nongki di hotel ya di kafe hotel asik gitu. Asik Pak Haji ya. Asik karena hotel-hotel kita dan kafe-kafe juga di kita sudah mulai menjadi tempat yang positif. Gini Bang, indahnya di kafe itu minum kopi yang panas. Tapi hati adem. Berbeda dengan di tempat kerja. Minum es batu tapi hati panas. Karena lingkungan kantor yang toksik. Labda itu kan panas, Bang. Saya bangnya es batu sampai mencair, Bang. Nah, ketiga, ada cara yang paling keren. Cara yang paling paten agar bisa santuy hingga membawa hatimu itu ya benar-benar lagi the power of santuy itu adalah di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau ingin mendapatkan the power of santuy, bawa hati untuk dzikir. Kendalikan hati dengan dzikir, hibur hati dengan dzikir dan jaga hati dengan dzikir, maka hidupmu akan hati-hati. Pada saat hati-hati, maka akan tenang. Itulah the power of santuy. Hati-hati dan waspada, neng liti meni agak. Kenapa ke situ beloknya? Waduh Pak Haji. Oke Pak Haji, berarti itu ya zikir Pak Haji ya. Jadi bagaimana kita bisa santuy dan santuinya tuh keren. Santuinya tuh powerful. Salah satunya dengan berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Oke Pak Haji, langsung saja ada kata-kata motivasi buat sobat ngadem di rumah. Sobat ngadem, bila pintamu beribu-ribu, maka sujudmu jangan terburu-buru. Betul. Tempelkan dengan santuy dahi di sajadahmu, indah hidupmu akan berlari mengejarmu dan ketenangan hati akan segera memelukmu. Oke. 2, ada bedanya Mang antara sejarah dengan kamu.
Kalau sejarah adalah history, sedangkan kamu adalah my story. Membaca sejarah kadang resah dan gelisah, tapi saat membaca kamu, hidupku begitu indah. Namun semuanya sepakat untuk membaca history dan story, keduanya harus santuy. Keduanya harus santuy, Pak Haji ya. Baik story maupun history. Tiga. Nyaman itu ketika kamu punya baju banyak, tapi yang dipakai itu saja. Karena baju itu nyaman. Nyaman. Nah, santuy itu ketika kamu punya banyak masalah, tapi yang didekati hanya Allah saja. Masya Allah. Nah itu dia tuh ya kuncinya, Pak Haji. Keempat, masalah itu kebiasaan, stres itu kebodohan, sakit itu kelalaian, dan santuy itu adalah pilihan. Yuk kita santuy agar saraf bisa sarapan. Ada asupan buat saraf, Pak Haji, luar biasa. Kata-kata kulkas ya. Ada lagi, Pak Jang? Cukup lah. Ya, semoga mengobati ya bagi sobat ngadem di rumah yang terlalu tergesa-gesa, Pak Haji. Biasa tergesa-gesa. Biasa tergesa-gesa. Atas nama kesibukan, atas nama prestasi, atas nama karir, tergesa-gesa hidupnya. Oh, bahaya. Bahaya ya. Alajalah minasyaiton. Nah itu. Dan ini juga jadi pelajaran buat orang-orang santuy yang malas, Pak Haji. Hati-hati, santuy. Tapi ngaleguk baygon. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadem di rumah jawaban atas pertanyaan ini. Jangan dianggap yang paling benar, tapi tanyakan kembali pada narasumber yang lain. Sebab di kita ini gudangnya para ulama, cendekiawan dan orang-orang cerdas. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Aang Ridwan Garut pamit diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.